Di sebuah hutan yang misterius, tinggallah seorang anak yatim piatu bernama Pete yang bersahabat dengan seekor naga hijau ajaib yang diberi nama Elliot. Persahabatan mereka seperti sebuah keluarga dan mengungkap keajaiban yang tersembunyi dari mata dunia. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe sebagai bentuk motivasi kepada saya. Film ini dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Pete yang berumur 5 tahun, sedang dalam perjalanan bersama dengan orang tuanya. Selama perjalanan Pete membaca buku sementara, orang tuanya mencoba mengajaknya mengobrol. Sayangnya, mereka mengalami kecelakaan mobil saat mencoba menghindari seekor rusa di jalan. Orang tua Pete meninggal di tempat, tetapi Pete selamat. Saat Pete melarikan diri dari reruntuhan, dia dikejar oleh gerombolan serigala ke dalam hutan, tetapi saat Pete terkepung dan tidak punya tempat untuk lari, suara keras tiba-tiba muncul dan menakuti para serigala. Seekor naga besar berbulu hijau dan bermata kuning muncul mendekati Pete. Meskipun awalnya takut, naga itu menunjukkan sikap bersahabat dengan mengembalikan tas Pete, sehingga Pete pun tenang. Naga itu mengulurkan tangannya dan Pete memanjat naik ke atasnya. Setelah 6 tahun kemudian, seorang kakek tua menceritakan kisah kepada beberapa anak tentang pertemuannya dengan naga di hutan. Tiba-tiba putrinya Grace yang bekerja sebagai penjaga hutan mendengarnya dan menyanggahnya, dan berkata bahwa ia sering berada di hutan namun belum pernah melihat naga. Pria tua itu mengingatkannya bahwa hanya karena sesuatu tidak terlihat bukan berarti itu tidak ada. Suatu hari Grace pergi ke hutan untuk menjalankan tugas rutinnya. Saat itu juga, Pete sedang mengejar kelinci di hutan. Ia berhasil menangkapnya, tetapi terkejut oleh suara auman beruang dari belakang. Dengan berani, Pete membalas mengaum yang memicu kemunculan sahabat naganya Elliot dari balik pepohonan. Melihat Elliot beruang itu lari ketakutan, Pete dengan penuh kasih memberi nama naganya Elliot. Mereka bermain bersama memperlihatkan kemampuan Elliot untuk menjadi tak terlihat. Keesokan harinya saat menjelajahi hutan, Pete dan Elliot melihat Grace sedang lewat. Elliot menjadi tak terlihat dan Pete diam-diam mengikutinya. Saat Grace bekerja, Pete menyelinap ke dalam tasnya dan mengambil sesuatu. Mendengar suara, Grace mengira itu partnernya dan pergi tanpa menyadari bahwa Pete telah mengambil kompas berisi foto. Kemudian Pete tanpa sengaja membuka kompas itu saat Elliot bersin padanya memperlihatkan gambar di dalamnya. Keesokan paginya, Pete mendengar suara pekerja yang sedang menebang pohon. Pete meninggalkan Elliot yang sedang tidur untuk melihat mereka dari kejauhan. Tampak Grace bekerja bersama seorang pria bernama Jackie dan putrinya, Natalie. Saat Grace dan Jackie berbicara, Natalie mencoba memberitahu bahwa dia harus pergi ke sekolah, tetapi mereka tidak mendengarnya. Karena kesal, ia keluar dari mobil dan melihat Pete mengintip dari jauh. Saat Pete lari, Natalie mengejarnya dan memintanya berhenti. Pete naik ke atas pohon untuk menghindarinya, tapi Natalie mengikuti. Saat naik, ia terpeleset dan jatuh. Pete mencoba menolong tapi tidak bisa. Para pekerja yang mendengar teriakan Natalie langsung menghampiri. Natalie bertanya nama dan umur Pete, dan dia mengatakan bahwa usianya 5 tahun. Natalie menunjuk bahwa tubuhnya terlalu besar untuk anak berusia 5 tahun. Ia memperkenalkan diri dan menjelaskan kejadian kepada para pekerja. Grace melihat Pete mengenakan kompas miliknya yang hilang dan mencoba menanyainya. Pete berusaha kabur, tapi jatuh dari pohon dan kepalanya berbentuk. Sementara itu, Elliot terbangun dan mulai mencari Pete dan tidak sengaja mendekati lokasi para pekerja. Elliot tak sengaja menjatuhkan pohon, dan semua orang melihatnya. Gavin mengambil senjatanya dan mengajak timnya untuk menyelidiki sambil berkata, "Mari berburu." Pete sadar kembali di rumah sakit dan melihat Grace dan lainnya membicarakan dirinya dari jendela lorong.
Natalie mengecek kamar Pete, tetapi mendapati kamar kosong. Panik. Ia memberitahu Grace dan yang lain. Pete berlari melintasi kota, berusaha kembali ke hutan. Di perjalanan, ia mengusir anjing yang menggonggong dan akhirnya ditemukan oleh Grace dan beberapa polisi. Sementara itu, Gavin dan timnya menemukan jejak kaki raksasa di hutan. Ia ingin membuktikan bahwa ada sesuatu yang aneh di sana. Grace dan Natalie membawa Pete ke rumah mereka. Tetapi Pete mencoba kabur lagi, bersikeras bahwa ia harus pulang. Grace berjanji akan membawanya pulang keesokan harinya jika ia tinggal bersama mereka. Menjelaskan bahwa ia bertanggung jawab untuk melindungi hutan, termasuk Pete. Jack memanggil mereka. Malam itu, Natalie mengajari Pete cara makan roti lapis. Sementara itu, Gavin dan timnya mendekati sebuah pohon besar dengan gua di bawahnya. Di dalamnya, Gavin menemukan sebuah buku, tetapi penemuan itu membuat Elliot marah. Naga itu menyerang mereka, mengejar mereka ke mobil. Gavin mencoba menembak Elliot, tetapi sang naga menghancurkan senjatanya dan bersin padanya dan memaksa mereka kabur. Di rumah Grace, Pete mulai menyesuaikan diri saat Grace dan Natalie menunjukkan sekeliling rumah. Elliot terbang di atas kota mencari Pete. Saat Grace bertanya tentang Elliot, ia menerima telepon dari kepala polisi yang memberitahunya bahwa Pete telah hilang selama 6 tahun sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Natalie bertanya apakah Elliot adalah teman hayalan Pete, tapi Pete bersikeras bahwa Elliot itu nyata. Elliot melacak mobil Gavin, curiga bahwa itu bisa membawanya ke Pete. Sementara itu, Pete menggambar Elliot dan menunjukkannya kepada Natalie yang mengenalinya sebagai naga. Grace masuk dan memberitahu Natalie bahwa ia perlu bicara secara pribadi dengan Pete. Dengan lembut, dia bertanya apakah Pete ingat bagaimana ia bisa berada di hutan. Pete mengenang perjalanan dengan orang tuanya. Saat Grace bertanya tentang Elliot, Pete menunjukkan gambar dan mengatakan bahwa ia akan bertemu dengannya besok ketika mereka kembali ke hutan. Di tempat lain, Gavin pergi ke rumah Jack bersikeras bahwa naga dalam cerita ayah Grace itu nyata karena ia telah melihatnya sendiri. Jack ragu dan merasa frustrasi dan pergi dengan marah. Malam itu, Elliot menemukan rumah Jack dan mengintip melalui jendela melihat Pete berinteraksi bahagia bersama Grace dan Natalie dan dia merasa sedih. Elliot kembali ke guanya. Jack teringat saat menatap naga itu yang menatap balik kepadanya sebelum menghilang ke dalam hutan. Grace mengungkapkan ketidakpercayaannya bersikeras bahwa dia sangat mengenal hutan dan tidak mungkin melewatkan seekor naga. Dan mereka membalas bahwa dia juga melewatkan keberadaan Pete. Keesokan paginya Grace membawa Pete dan Natalie ke hutan ditemani oleh ayahnya. Sementara itu, Jack menemukan catatan dari Gavin di tempat kerja yang menyatakan bahwa dia sedang berburu. Pete memimpin Grace dan yang lainnya ke gua dan masuk ke dalamnya untuk mencari Elliot sementara Jack mencari mereka di hutan. Pete muncul bersama naga tersebut. Natalie, Grace, dan Matt terkejut dan Natalie dengan lembut menyapa Elliot. Tiba-tiba Gavin dan krunya datang menembakkan peluru penenang ke Elliot untuk menangkapnya. Mendengar keributan itu, Jack berlari menuju lokasi. Elliot berjuang untuk melarikan diri tetapi akhirnya tumbang karena obat penenang dan secara tidak sengaja menghancurkan gua. Hati yang hancur, Pete mendekati Elliot untuk menenangkannya. Jack tiba-tiba terkejut melihat bahwa naga itu nyata. Kru Gavin menangkap dan membawanya ke pabrik gergaji kota dan mengurungnya di dalam sebuah bangunan. Mecem bertanya pada Gavin tentang rencananya terhadap naga, namun Gavin mengakui bahwa dia perlu memutuskan. Jack dan Grace masuk ke dalam bangunan dan saat Grace menempuk Elliot, burunya bersinar redup.
Ketika polisi tiba di pabrik gergaji, Natalie dan Pete menyelinap masuk ke bangunan tersebut. Sementara Gavin dan Jack mencoba menjelaskan situasi kepada sheriff, Natalie mengunci pintu dari dalam. Pete dengan cepat melepaskan rantai Elliot dan menyuruhnya untuk terbang. Saat Gavin membuka pintu, naga itu telah menghilang. Sheriff bingung dan Gavin menjelaskan bahwa naga itu melarikan diri melalui atap yang terbuka. Ragu-ragu sheriff bertanya apa yang sebenarnya mereka cari dan Gavin serta Jack mengonfirmasi bahwa itu adalah naga. Sheriff menolak klaim mereka dan menolak untuk mempercayainya. Sementara itu, Elliot tetap tak terlihat di dalam bangunan. Grace menyadarinya dan diam-diam memberi tanda. Pete dan Natalie mencari cara untuk melarikan diri bersama Elliot. Matt menawarkan diri untuk mengemudikan truk guna membantu mereka. Ia menyalakan mesin dan menerobos tinggi bangunan. Gavin berteriak kepada para pekerja untuk mengejar naga itu dan mencoba ikut mengejar. Tetapi Grace merampas kuncinya dan melemparkannya untuk menahannya. Saat truk melaju kencang, Pete menyuruh Elliot untuk terbang. Namun, Elliot kesulitan dan jatuh kembali ke tanah. Keadaan begitu susah. Sementara Gavin mempercepat laju kendaraannya menyusul truk dan mengerintahkan Matt untuk berhenti. Matt menolak sehingga Gavin menyalip dan memblokir jalan truk. Dia berdiri di depan truk. Gavin berharap dapat memaksanya berhenti. Matt mencoba mengerem tetapi gagal dan menabrak mobil Gavin. Untungnya, Gavin dan rekannya melompat keluar tepat waktu. Akhirnya truk berhasil berhenti. Elliot melihat mobil Jack mendekat dan bergegas ke arahnya dan menyemburkan api ke jembatan. Pete dengan cepat berlari ke Elliot dan memohon padanya untuk berhenti. Elliot akhirnya menghentikan aksinya dan Gavin segera membantu Jack dan Grace yang masih berada di dalam mobil. Tiba-tiba, jembatan runtuh menyebabkan mobil itu berguncang. Elliot melompat untuk menyelamatkan mobil dan mencegahnya jatuh. Meskipun telah berusaha, jembatan runtuh dan Jack, Grace, dan Elliot jatuh ke bawah. Ternyata pada saat terakhir, Elliot terbang kembali ke atas sambil membawa Jack dan Grace dengan aman di punggungnya. Setelah menurunkan mereka, Pete naik ke punggung Elliot dan mereka terbang pergi. Grace berteriak tapi Pete tidak mendengarkannya. Mereka menuju ke gua. Pete mengatakan kepada Elliot bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana lagi. Elliot menunjukkan halaman dari buku milik Pete yang menggambarkan pentingnya kebersamaan dengan keluarga. Dengan terharu Pete berkata bahwa dia tidak ingin meninggalkan Elliot dan memeluknya. Sementara itu, Grace dan Natalie pulang dengan hati sedih dan berharap Pete dan menunggu mereka di rumah, dan Pete pun datang dan bersama dengan mereka. Setelah sekian lama Natalie dan Pete memulai perjalanan darat untuk mencari Elliot dan menemukannya hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dan cerita pun selesai.